Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara, kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian? Hari ini hari Sabtu, hari libur, tanggal merah. Mumpung pagi hari sambil mendengarkan suara kicau burung, saya mencoba membuat opini dengan cara berandai-andai. Baru saja dari sholat subuh, kemudian ngopi di sebuah pasar. Setelah ngopi, lihat ada tukang penyapu jalan. Kemudian ada mobil yang berhenti menghampiri penyapu jalan memberikan roti. Adu-adu roti. Nah, kebetulan di samping penyapu jalan, tenaga pembersih mungkin honorer ya. Di sampingnya lagi ada abang becak yang masih tidur, abang bentor. Ada 2 abang bentor yang masih tidur. Dikasih roti juga 2. Mungkin nilai roti itu tidak lebih dari 2 roti, tidak lebih dari 5.000. Jadi kalau ada penyapu jalan 1, abang bentor 2, berarti hanya 15.000. Saya kepikiran aja tuh, si bapak-bapak yang mengendarai mobil Pajero Sport membagikan roti senilai 15.000. Sebenarnya ide membagikan roti, ide berbagi itu sudah bagus. Cuman di sini saya jadi berpikir cara buang sial, mohon maaf, orang-orang kaya kalau hanya seperti ini kan ya menurut saya agak timpang gitu. Nah, intinya begini. Jadi berbagi kalau tidak salah sebaiknya ini secara struktural. Jadi bukan hanya mengasih para pekerja kecil atau penyapu atau satpam atau orang-orang yang gajinya di bawah UMR itu, misalnya tenaga honorer penyapu jalan, abang-abang sampah dan lain-lain itu. Bagaimana kalau kemudian ini dijadikan tawaran oleh para kandidat calon presiden? Taruhlah hari ini yang sudah menyatakan diri siap menjadi calon presiden adalah Bang Anies Baswedan. Nah, kalau yang lain katakanlah ada AHY, ada Ibu Puan Maharani, ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau saya mencoba membandingkan dengan mereka ya, inilah ekonomi orang-orang yang saya sebut tadi itu sangat jauh jumplangnya. Di sini saya ingin menyampaikan ini loh, ketimpangan kemiskinan struktural itu seperti ini loh yang sedang saya pikirkan. Saya hanya melihat dari peristiwa yang saya lewati sekilas saja hari ini. Ini belum yang kalau kita baca statistik, kalau kita baca dan lain-lain. Jadi kalau di satu sisi ada orang yang miskin semiskin-miskinnya, tapi sebaliknya ada orang yang sekaya-kayanya, punya 5 rumah, padahal yang ditempati cuma 1, yang 4 untuk apa? Dan kadang-kadang ditempati juga nggak boleh, hanya dianggurin aja. Jadi saya berandai-andai, seandainya saya jadi presiden
Dan nanti saya usulkan seandainya Pak Anies jadi presiden, seandainya Pak Prabowo sebagai presiden, seandainya AHY sebagai wapres, seandainya Bu Puan sebagai, beranikah menawarkan semacam program di mana jika kelak terpilih menjadi presiden, para juru parkir, para tukang sapu jalan, para tenaga honorer yang mengurus sampah, tukang taman, Satpol PP, dan pokoknya yang orang-orang itulah ya, orang-orang yang selama ini mungkin bergaji di bawah 5 juta. Bahkan lebih rendah lagi ada di beberapa wilayah. Bagaimana kalau Anda para calon presiden, atau termasuk saya kalau ada yang mencalonkan diri menjadi presiden, kan kalau Tuhan berkehendak nggak bakalan bisa dilawan. Ya ini kan boleh saya mencalonkan diri menjadi presiden. Saya secara hukum tidak pernah melakukan kejahatan, catatan kejahatan. Secara intelektual saya alumni perguruan tinggi. Secara wajah saya tidak jelek-jelek amat. bagi yang komen saya ganteng atau saya gendeng atau saya apa terserah, tapi menurut istri saya itu pria tampan, manis dan menggoda. Oke, kembali ke soal tadi itu. Beranikah para calon presiden menawarkan kepada orang-orang yang disebut tadi, katakanlah wong cilik yang menjadi pelayan atau pengabdi kepada pemerintah, digaji minimal 10 juta. Coba, berani enggak? Jadi termasuk guru honorer, guru TK, guru PAUD, honorer itulah, kan saya kira enggak terlalu banyak lah. Duitnya dari mana ya terserah, Anda calon presiden masa enggak punya cara. Kalau saya aja udah tahu caranya. Bener, saya udah tahu caranya. Contoh, jenderal-jenderal itu kan bisa punya gunung, bisa punya pantai, bisa punya ya kayak katakanlah fenomena Sambo kemarin itu hartanya di mana-mana, itu tabungannya juga luar biasa. Nah, sementara orang-orang kecil, saudara-saudara kita juga boro-boro untuk menyekolahkan anak untuk hidup sendiri aja itu susah. Bahkan kalau yang abang bentor tadi saya lihat itu tidurnya di bentornya dan di depan emperan toko. Tapi herannya mereka juga nikmat gitu, mereka juga asik gitu. Tapi akan lebih nikmat, akan lebih asik lagi kalau para pemimpinnya memperhatikan mereka. Jadi gaji-gaji mereka, guru honorer, terus para orang-orang kecil itu diberi gaji minimal 10 juta. Kalau di jumlah nggak banyak loh dibanding. Jadi kalau satu jenderal bintang 2, bintang 3, apalagi yang bintang 4 tuh, itu nyaris ya, saya kadang-kadang bingung juga itu kok bisa punya macam-macam gitu, duitnya dari mana itu. Jujur saya iri. Bukan iri maksud saya, saya bingung aja itu. Lagian duit sebanyak itu mau diapain? Kan gak dibawa mati juga lah. Jadi menurut saya ini sudah waktunya lah revolusi. Bukan revolusi mental lagi lah, ini revolusi hati aja lah. Nanti kalau aku bilang revolusi akhlak dikira ngikuti Habib Rizik, gak mau lah. Ini revolusi hati lah, kesadaran masing-masing para pejabat, para pengambil kebijakan itu
saudara-saudara kita yang itulah coba diperhatikan. Jadi sekali lagi kalau saya menjadi presiden atau Pak Anies menjadi presiden, andaikan saya sebagai Anies Baswedan, andaikan saya sebagai Ganjar Pranowo, berani nggak menawarkan gaji atau untuk kesejahteraan para pengabdi di wilayahnya masing-masing itu seperti saya bilang tadi minimal 10 juta. Toh 1 tahun cuman berapa sih? 120 juta 1 tahun loh bro. Wah kecil itu. Jadi gitu, ini hanya satu sisi aja yang ingin saya sampaikan. Karena di otak saya kadang-kadang udah mulai resah. Ini kok begini melihat situasi, sementara para jenderal, para sekelas Kapolres juga saya lihat sudah aduh duitnya berjibun semua itu. Terus pertanyaannya dari mana itu duitnya itu? Ya tapi ya moga-moga saya doakan duitnya diperoleh dari yang halal dan barokah. Kalau tidak, saya sekedar mengingatkan bagi siapapun yang mencari atau mendapatkan uang yang tidak halal, ya risikonya seperti yang sudah kita lihat lah, banyak jenderal akhirnya terjungkal. Kasus Sambo adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Di beberapa tempat ya kebetulan barangkali ya sekarang yang terakhir terjadi di Kanjuruhan, tragedi itu juga ada oknum-oknum yang mungkin menerima duit tidak halal dan tidak barokah, memaksakan diri untuk menyelenggarakan acara seperti itu sehingga berakibat fatal. Dan ya itulah cara-cara tangan-tangan Tuhan kalau ingin menjatuhkan orang yang mendapatkan uang yang tidak halal, kira-kira seperti itu. Itu saja saudara-saudara, kawan-kawanku, sekedar renungan di pagi hari ini. Ya kalau Anda pas ngelihatnya sore ya anggap aja sore, kalau siang-siang, kalau malam-malam. Tapi intinya apapun yang kita miliki ayo kita bersyukur, tapi tetap harus memikirkan keadaan dan kondisi orang lain. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.